Kata hikmah selanjutnya, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul idali. Tamakkunu halawatil hawa, bersarangnya kelezatan hawa nafsu minal qalbi, di dalam hati kita, huwa da'ul idali, itu adalah penyakit yang kronis. Pagi ini kita membahas tentang penyakit yang ada di hati kita. Di dalam syarah pasal ini, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan al-qalbu, hati itu mahallul imani wal ma'rifati wal yakin. Itu tempatnya iman, ma'rifat, yakin. Jadi iman, kemudian yakin, ma'rifat, itu adanya di tempatnya di hati kita tuh. Maka kalau orang sudah baik, itu berasal kebaikannya dari hati yang baik. Jadi munculnya kebaikan yang kita dari ucapan, dari kata-kata, dari perbuatan yang kita laksanakan sehari-hari, itu sebenarnya munculnya dari hati kita. Hati yang baik, yang di dalamnya ada iman, ada yakin, ada ma'rifat. Ya. Tapi kalau hatinya ini enggak baik, nah ini kaitannya nih, ya. Jadi katanya bersarangnya hawa nafsu itu juga di dalam hati. Jadi orang-orang yang barangkali dalam kehidupannya masih mengikuti hawa nafsu, itu bersarangnya di hati dia. Ya, hati dia ingin sesuatu, ingin yang bagaimana gitu ya. Jadi sama-sama bersarangnya di hati. Nah, kalau penyakit hati itu bisa ujub, takabur, sombong, iri, dan semuanya itu. Kalau penyakit-penyakit hati itu udah banyak, kalau bahasa kesehatan itu udah kronis, bahkan komplikasi, itu sulit masuk iman, sulit masuk yakin, dan sulit masuknya ma'rifat. Kenapa demikian? Karena ya, bersarangnya hawa nafsu itu di dalam diri kita, itu kalau sudah bersarang di dalamnya, itu menjadi penyakit yang idoli, kronis dia. Susah ngobatinnya. Jangankan yang komplikasi, yang satu penyakit saja dalam diri kita, dalam hati kita ini, itu sulit ngangkatnya kalau sudah bersarang. Ya. Nah, apalagi kalau banyak penyakit, maka akan sulit ma'rifat, sulit yakin, sulit keimanan masuk pada diri kita itu. Makanya kenapa kita ini ya, kadang-kadang itu iman itu naik, kadang-kadang kurang, kadang-kadang masih ada penyakit hati, ngegrumel, kesel sama orang, kesel sama Allah, gitu ya. Nah, itu berarti di dalam diri kita, hati kita itu sudah bersarang penyakit. Gitu. Makanya imannya itu, makanya yakinnya dan ma'rifatnya itu nempelnya lama itu, dibersihin dulu. Inilah yang kata ulama, ya katakan untuk pembersihan hati itu enggak ada lain kecuali zikrullah. Ala likulli syai'in saqala wa inna saqalatul qalb zikrullah. Sesungguhnya dari segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati itu adalah zikrullah. Nah, zikrullah itu artinya untuk ngobatin hati. Karena yang diobatin hati, maka zikrullah itu enggak cukup dengan bil lisan. Harus masuk ke dalam hati zikirnya. Gitu. Kita tahlil tuh banyak-banyak itu, ribuan barangkali, tapi kalau kita tidak masuk ke hati, itu sulit, enggak bisa berfungsi untuk membersihin hati. Makanya sekarang kita kalau zikir yang bagus sudah bagus, ada zikir yang banyak sudah bagus, tetapi zikir ini harus masuk ke dalam hati kita. Lisan katakan la ilaha illallah, ini hati kita harus terus
Ya, dari lisan langsung nyambut ke hati. Kalau bisa sih sebenarnya zikir itu bukan dari lisan awalnya, dari hati melalui lisan gitu. Ya. Makanya orang berkata-kata itu ada dua, Pak, sumbernya. Ada yang hanya dari lisan, ada yang dari hati. Kalau sumber dari hati itu kelihatannya lain, berbicaranya lain. Ya, tapi kalau hanya dari lisan, jangankan berbicara, zikir aja tanpa kita masukkan ke dalam hati, dia memang zikir, dapat pahala dia zikir, tapi hanya bil lisan, tidak berfungsi sebagai pembersih hati. Saya contohkan sholat. Sholat yang kita lakukan sehari-hari itu baik, bagus, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, itu yang kita lakukan kita sehari-hari. Tapi kalau sholat tidak dibarengi dengan hati, jiwa yang sholat, maka sholat hanya berfungsi mendapatkan pahala saja, menggugurkan kewajiban. Tidak mampu mendapatkan nilai plus dari sholat. Nilai plus sholat dari sholat itu apa? Kan Al-Quran menjelaskan. Dalam Al-Quran mengatakan, innas sholata, sesungguhnya sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya sholat kita di samping untuk menggugurkan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, tapi sebenarnya ini adalah sarana untuk memfilter hati kita, diri kita dari perbuatan keji dan munkar, melanggar aturan-aturan Allah. Nah, kenapa orang banyak udah sholat dia rajin sholat, tapi masih banyak melakukan keji dan munkar? Barangkali itu yang harus ditingkatkan. Sama seperti zikir. Zikir yang kita lakukan melalui lisan saja ini nggak bisa dan nggak bisa masuk ke hati, maka zikir ini hanya berbicara tentang pahala dan kebajikan, tidak berbicara tentang pembersihan hati. Jadi hati tempatnya iman, tempatnya yakin, dan tempatnya ma'rifat. Kajian ini agar kita menjadi orang makrifat. Kenapa makrifat itu begitu sulit untuk kita? Karena barangkali sarananya untuk tempat makrifat sudah penuh dengan penyakit. Maka caranya dibersihin itu. Nah, karena ngebersihinnya, Ibnu Athaillah mengatakan kalau sudah penyakit ada di dalam hawa nafsu kita, dia sudah lama bersarang di sana, maka penyakit ini menjadi da'ul idoli, penyakit yang kronis. Bapak bisa bayangkan kalau penyakit kronis sulit, Pak. Sulit untuk membersihinnya. Jangankan yang begitu, yang abstrak nih, baju dah. Kita punya baju putih, kotorannya udah banyak banget. Sulit bisa mutihin lagi. Betul, Pak? Ya. Kalau sekarang zamannya kalau ngebersihin kan ada alat-alatnya tuh ya, banyak tuh ya. Ya, tapi kan kalau kita sengaja biasa-biasa itu sulit ngebersihnya. Bahkan bisa jadi baju putih itu nggak akan kembali kepada keputihan. Kalau sekarang kalau orang nyuci itu kan pakai apa namanya itu? Baiklin ya. Nah, karena ada alatnya ya. Tapi kalau hati kita dimasukin baiklin, bisa dibayangkan. Gak bisa hati kita masuk baiklin. Harus banyak zikir. Zikirnya dengan apa? Dengan kolbun. Zikir ada 3. Yang kita pilih adalah zikrul bil qalbi. Zikir ada 3. 1 bil lisan, bil fikri, dengan fikir. Zikir itu mikir boleh juga. Yang ketiga adalah bil qalbi. Jadi yang kita harus banyakin adalah zikir bil qalbi. Mulutnya, lisannya diam saja, tapi hatinya sudah lagi bersih. Itu. Supaya apa? Penyakit yang kronis ini ya, yang kan kita bisa tahu tuh, bisa mengukur gitu diri kita tuh, ya. Keikhlasan kita sekarang nih gimana? Ibadah kita nih gimana? Hati kita kadang-kadang enggak benci, enggak ada rasa benci, enggak ada rasa enggak senang enggak sama orang, ada rasa iri enggak, ujub enggak. Kadang-kadang begitu. Kalau masih ada begitu,
caranya banyakin zikru bil qalbi. Ya, hati kita berzikir. Gitu ya. Dah. Kemudian selanjutnya, nah ini obatnya nih. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. La tukhriju syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun aw syakun muqalliqun. La yukhriju syahwata, tidak ada yang bisa mengeluarkan syahwat hawa nafsu dari diri kita, dari hati kita itu minal qalbi, di dalam hati, illa khaufun muz'ijun, kecuali katanya khaufun itu rasa khauf, ketakutan, takut pada Allah. Tetapi bukan hanya takut, tapi disifati dengan muz'ijun, ketakutan yang menggetarkan. Au syaukun muqalliqun, atau syaukun rasa rindu, muqalliqun yang menggelisahkan. Makasih. Kalau dari sisi syariat, cara, tadi saya katakan, cara membersihkan hati itu dengan zikrullah. Tadi banyakin ya. Tetapi untuk membersihkan hati di dalam tasawuf itu, ya, tasawuf itu ya, itu katanya caranya tidak akan pernah bisa dikeluarkan syahwat-syahwat yang mendominasi hati kita, kecuali dua cara dari sisi spiritual. Satu, khaufun muz'ijun, rasa rindu, muz'ijun rasa rindu yang menggetarkan. Rasa rindu ke siapa? Rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi enggak cukup dengan khauf saja, tapi harus disifati muz'ijun, rindu yang menggetarkan. Yuk, saya antarkan pemahaman ini ke kita. Kita nih udah lama enggak ketemu orang tua, anak, orang yang kita cintai puluhan tahun. Bisa dibayangkan enggak rindunya? Bisa kan? Orang yang kita cintai udah lama enggak ketemu puluhan tahun, ya. Bagaimana kalau kita bertemu itu? Itu pasti diri kita bertemunya rindu sekali. Kalau perlu kita peluk elat-elat yang lama sekali. Kenapa? Karena rindu. Ya. Andaikan kita bayangkan kita nih, yang orang tua kita masih ada, kita peluk itu dengan seerat-eratnya. Bahkan kalau bisa dengan kita menangis, kita enggak mau berpisah lagi. Itu namanya rindu, ya, khaufun muz'ijun. Bukan hanya rindu, yang namanya rindu biasa kan kita rindu biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu ya sudah. Tapi ini rindu yang menggetarkan. Jadi artinya hawa nafsu yang ada pada diri kita, meskipun sudah kronis, itu secara spiritual obatnya satu, khaufun muz'ijun, kerinduan kepada Allah yang menggetarkan. Kita bisa bayangkan seperti tadi saya contohkan itu. Jangan biasa-biasa aja ketika kita berzikir. Jangan biasa-biasa aja, lebihkan. Lebihkan kita berzikir pada Allah agar kita selalu ingat Allah. Selalu berzikir sama Allah. Makanya orang-orang yang sudah rindu muz'ijun, Pak, khaufun muz'ijun, itu dalam prakteknya orang-orang itu dia hanya takut kepada Allah. Ketakutannya dalam hidup enggak kepada yang lain, Pak. Enggak kepada susah, enggak kepada orang, enggak ada takutnya. Dia takutnya satu sama Allah, yang kedua dia takutnya datangnya waktu subuh. Kenapa? Karena datangnya waktu subuh memutus dia dari kerinduan dia, rindu yang menggetarkan, yang memutus kerinduan dia berkontemplasi, berhubungan, atau dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang-orang
di sana itu di Arab Saudi di mana-mana ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu sholatnya panjang-panjang bacanya. Ya, apalagi bulan Ramadan itu 1 juz tarawihnya. Kenapa? Karena ketika dia bersama Allah dia ihsan. Dia sholat dia lagi ihsan. Anta buddha ka'annallah yarak fa illam takun yarak fa innahu yarak. Dia beribadah, dia sholat itu seakan-akan Allah lagi lihat dia. Meskipun dia tidak lihat dia, tapi Allah melihat dia. Seakan-akan dia lagi berdialog dengan Allah. Bagaimana orang yang senang cinta sama Allah, pengen udahan cepet-cepet, enggak, pengen lama-lama. Pengen sholatnya panjang. Rasulullah pernah itu sholat menjadi imam, di belakangnya sahabat baca surat Al-Baqarah. Begitu sholat Al-Baqarah selesai, langsung Bismillahirrahmanirrahim, masuk lagi surat kedua. Kita bisa bayangkan kalau kita baca surat Al-Baqarah ini, di samping satu nggak hafal, yang kedua bubar semua. Bubar semua. Nah itu beda kan. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Nah, yang kedua, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan hawa nafsu pada diri kita kecuali dengan rindu yang menggetarkan kepada Allah. Seakan-akan apa? Seakan-akan kita ketika berzikir itu nggak mau berpisah dengan Allah. Ini kan kalau kita kan enggak ya. Zikirnya ya hanya terbatas. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tahlilnya 33. Ya, kalau tahlil saya itu 33 dihitung dari itu, semuanya 33. Tapi kalau sudah baca la ilaha illallah itu hanya 24. Kenapa? Karena awalnya udah 10. Jadi 33, 33, 34, 100. Saya hitung, Pak. Enggak boleh, jangan kurang itu, 100. Bapak boleh cek nanti. Kalau lagi zikir saya itu Subhanallah saya hitung 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar itu 33. 34 jadi 100. Ya, Subhanallah, alhamdulillah kan gitu ya. Kemudian kita apa? La ilaha illallah ya. Tahlil ya. Jadi 100 semuanya. Gitu. Jadi kalau yang la ilaha illallah itu 24. Kenapa? Karena di awalnya kita ada semacam iramanya itu. La ilaha illallah, itu 10. Jadi semuanya 100. Ada ininya, ada hitungannya, enggak sembarangan gitu ya. Nah, itu. Cuma jangan hanya itu aja. Hanya itu aja kita mengandalkan zikir itu ya belum bisa untuk menjadi sarana pembersih. Ya zikirnya boleh kan, kita boleh menggunakan zikir lisan, boleh menggunakan zikir dengan fikir, boleh menggunakan zikir dengan qalbun. Zikir dengan qalbun itu apa? Kalau kita melihat sesuatu itu udah zikir kita, ingatnya Allah. Jangan ingat yang lain. Itu. Ya, jadi semuanya itu yang kita pandangan kita pandangan Allah udah. Selisannya tidak ada berbicara kecuali kepentingan Allah. Udah gitu aja. Yang sia-sia kurangin dikit, banyaknya zikir supaya penyakit hati kita enggak kronis. Ya, enggak izolun. Ya, kronis. Kalau udah kronis susah ngobatinnya. Ya, makanya kita tuh umat Islam tuh minimal tuh dalam satu hari tuh salat itu kan zikir. As-shalatu aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Jadi salat itu tujuannya adalah zikir. Makanya kalau sholatnya enggak ingat Allah, itu hanya laksanakan kewajiban aja, melaksanakan menggugurkan kewajiban, jangan ya hadir. Gitu. Ya, baik. Dah. Kemudian selanjutnya yang kedua, obatnya daripada penyakit hati ini syaukun muqliqun. Syaukun itu tadi khaufun rasa takut ya. Yang saya sampaikan syaukun muqliqun tadi, rindu yang menggelisahkan. Nah, yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut apa? Yang menggetarkan jiwa kita. Gitu. Kan selama ini kita ya takut sama Allah sih. Ya, tapi lebih takut kepada orang.
Betul nggak? Maling itu lebih takut sama orang daripada sama Allah. Nah, kita tuh jangan sampai seperti itu sifatnya. Kita lebih takut ketahuan orang daripada takut ketahuan. Lebih takut kita kepada Allah. Maka bahasanya di sini adalah takutnya khaufun mus'ijun. Takut yang benar-benar takut sama Allah. Bayangkan kan kalau takut sama sesuatu itu kita bisa bergetar karena takut. Nah, begitu juga ketakutan sama Allah. Jadi ada dua tuh. Ya, dari dalam kajian akhlak tasawuf ini untuk membersihkan hati kita yang banyak penyakitnya itu, satu adalah rasa rindu yang menggetarkan tadi saya sampaikan. Yang kedua rasa takut yang menggelisahkan, takut saja. Coba bayangkan kalau kita takut, kan kita nggak gelisah ya, tidur aja nggak bisa kita. Kalau ada rasa takut, kan gitu. Coba dah, orang dihantui oleh rasa takut. Umpamanya di rumahnya dia rasa takut, ya. Takut apa aja lah, yang namanya orang takut, udah. Dia nggak akan pernah bisa nyenyak tidurnya, ya. Kenapa? Karena dihantui oleh rasa itu. Nah, ketakutan kita kepada Allah itu seperti begitu. Bisa dibayangkan, Pak. Nah, saya contohkan ya. Kita lebih takut kepada CCTV daripada kepada pengawasan Allah. Maling itu lihat-lihat masih khawatir dia, mana ada CCTV-nya enggak? Gitu. Meskipun kadang-kadang CCTV nakut-nakutin doang, enggak aktif kadang-kadang. Ya, tapi kalau ada CCTV orang mikir juga. Semuanya kan ada CCTV itu. Kalau ada CCTV. Nah, Allah sebenarnya sudah memberikan CCTV kepada kita, sudah ditancapkan itu. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kau lakukan, yang kau ungkapkan, perbuatan yang kau lakukan kecuali di sana ada dua malaikat pengawas. Udah ada CCTV. Nah, itu yang harus direalkan. Jadi yang bersifat abstrak pengawasan Allah itu yang harus kita konkretkan sehingga takutnya bukan hanya sekedar takut, tapi takut yang menggetarkan ya diri kita. Jadi saya ulangi lagi. Dari sisi syariat, untuk menghindari, membersihkan hati kita yang kadang-kadang masih ada kotoran-kotorannya, satu, banyak zikir. Yang kedua, ya, rasa takut kita kepada Allah secara dalam hati itu lebih kuatkan. Kita lebih takut sama Allah daripada kepada takut pada manusia. Yang ketiga, ya, lebihkan rasa rindu kita kepada Allah. Kalau kita mau datang ke masjid ini, ya, itu sebenarnya lagi sedang mendatangi rumah Allah. Saya lagi rindu sama Allah. Bukan hanya sholat saja. Ya, saya mau ke rumah Allah. Ya, tapi yang enak tuh ya. Ini berapa hari ini saya cium aromanya kurang bagus nih ya. Jadi emang harus bagus, indah, supaya kita betah. Nah, itu tuh. Supaya kita betah, gitu ya. Baik, itu caranya. Tidak ada lain. Nah, tidak lain sekarang target kita adalah meningkatkan kualitas diri kita. Saya kemarin menyertai paparan tentang filsafat kematian yang disampaikan Profesor Komarudin Hidayat. Dia dulu rektor UIN, sekarang rektor UI, Universitas Islam Internasional Indonesia, yang ajar di Depok. Ya, berbicara tentang filsafat kematian. Jadi ketika berbicara filsafat kematian, ada filsafatnya Pak kematian. Maka sebenarnya ketika kita berbicara filsafat kematian, kita membicarakan tentang kehidupan dan kualitas hidup. Bagaimana kita memanage, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu pasti meninggal dunia, pasti akan mati. Maka ketika kita berbicara filsafat kematian yang dijelaskan dalam Al-Imran 197 atau surat Al-A'raf ada 3 ayat itu yang menjelaskan tentang itu. Ya, salah satunya ayatnya itu kullu nafsin za'iqatul maut. Maka ketika kita berbicara tentang bahwa setiap kita akan meninggal dunia, maka kita lagi membicarakan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan dan kualitas hidup. Karena kualitas hidup yang kita lakukan itu akan mempengaruhi dari kematian yang keniscayaan yang nyata bagi dari kita. Tinggal waktu saja yang bedakan. Gitu. Udah 2.
Saya buka dulu pertanyaan. Kalau tidak saya lanjut ya tentang ini. Ada pertanyaan dulu, dialog. Kalau satu arah saya takutnya saya menyampaikan saja. Tapi ini dialog ya. Nanti silakan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak, kita akan menyelesaikan masalah. Gimana sih supaya saya pemahaman saya pas, benar gitu. Silakan. Penyakit ya. Allah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Bagi mereka siksa yang amat berat. Ketika dimudahkan dan tidak mudah, maka kita melihat melihat hati kita, tapi dia dimudahkan Allah. Di mana aja itu. Sekarang kalau contohnya di masjid, di marah-marah dulu. Ya kan? Tidak marah sekarang kata-kata baik. Masalah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi sholat kita ini sepanjang waktu. Kita bayang. Nah sekarang kita di mana marah-marah? Sekarang kita di pasar, kita mau nyolong, kita mau nyopet. Di kantor kita mau korupsi. Nah kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita mau korupsi, kita mencegah. Berarti kan itu kan sholat ya Pak. Kan mencegah. Kita mau marah-marah, mencegah. Berarti sholat kita ini cuma gerak-gerik doang. Kalau kita sholat ini sepanjang waktu, kan sholat kita ini sepanjang waktu, gitu maksud saya. Saya gitu Pak. Yeah. Jadi ini kalau kita mau berbuat jahat, mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita ini sepanjang waktu. Makanya pada hari ini sholat kita kadang tahu Pak orang yang kata Nabi, sholat kamu itu muni, sholat kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi kan tak begini kamu gitu kan, sholatnya sepanjang waktu. Ya, jadi pertanyaan kita, sholatnya sepanjang waktu Pak. Iya. Dan tipe orang di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 22 ayat sampai ayat 23. Al-Baqarah 21 sampai 23. Tipe manusia itu ada 3 itu. Silakan Bapak baca. Ada tipe orang-orang yang baik, orang bertakwa, ada orang kafir, ada orang-orang yang munafik, yang hanya dia mengatakan beriman di hati, di mulut, tapi dia tidak beriman. Nah, yang dikatakan orang-orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim disyawa lahum azabun azim, itu Allah lagi menceritakan tentang tipe salah satu tipe manusia, yaitu orang kafir, bukan orang mukmin. Karena di atasnya ayatnya adalah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim dan seterusnya. Jadi ceritanya itu awalnya adalah sesungguhnya orang-orang kafir itu dikasih nasihat atau tidak sawaun, sama aja, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dinasihati mau tidak itu enggak akan beriman. Kenapa? Karena udah ditutup nih, ditutup telinganya, matanya, hatinya. Nah, bagi orang yang begitu walahum azabun azim. Nanti akhirnya dia kena azab. Ya, ceritanya cerita orang kafir. Nah, tentang sholat, apakah sholat kita sepanjang waktu? Kalau kita berbicara fikih, sholat itu cuma 5 yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada jedanya. Itu dalam tatanan syariat. Makanya ayatnya mengatakan sesungguhnya sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu kewajiban yang waktunya udah ditentuin. Tapi dari sisi akhlak tasawuf, sisi batin, ya, tidak berbicara lagi syariat, sholat itu sepanjang waktu. Benar. Kenapa? Karena sudah berbicara hakikat, bukan berbicara syariat. Karena hakikat sholat itu aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk ingatku. Jadi mengingat Allah itu sepanjang waktu, yang saya katakan zikir itu. Di sholat kita diajarkan untuk berzikir sholat itu. Tetapi zikrullah bukan hanya di dalam sholat. Kita bisa di luar sholat zikrullah.
Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang-orang yang sudah baik, yang mengerjakan hal-hal yang wajib, ditambah hal-hal yang sunnah, dia selalu kerjakan itu, sehingga Allah nanti mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai dia, pendengarannya pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, gerak semua badannya itu gerakan Allah. Itu namanya wahidatul wujud dalam akhlak tasawuf. Memang kita zikrullah itu nggak hanya cukup di dalam sholat. Kalau hanya di dalam sholat, akibatnya sholat dia baik, nanti kelakuannya di luar sholat nggak baik. Itu yang banyak terjadi. Oleh karena itu kajian sholat itu seperti yang Bapak katakan tuh, emang zikrullah itu ya, sholat itu dalam sepanjang sholat dalam arti tanda kutip zikrullah, bukan sholat yang ini, yang apa syariat ini. Jelas ya? Iya, selalu dimanapun berada itu selalu zikrullah. Kenapa sih dalam surah Al-Maidah? Coba baca. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Artinya, wa haitsu ma kuntum, di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum, hadapkan dirimu ila syatral masjidil haram, kepada arah Masjidil Haram. Kalau dipahami secara syariat, di mana aja kita berada, di masjid kita sholat, di luar masjid, di mana aja yang nggak tahu kita, tapi kita kalau sholat harus menghadap Masjidil Haram. Benar kan? Di dalam perangkat sholat ya. Tapi intinya hakikatnya bukan begitu. Dimanapun kita berada, jiwa itu hadapkan kepada Allah. Kan Masjidil Haram itu Baitullah, simbol Allah. Dimanapun kita berada, hadapkan diri kita. Selalu Allah pada kita, bersama kita. Hadapkan jiwa kepada Allah. Itu. Jadi sholat itu sepanjang waktu. Sholat yang mana? Sholat yang hakikat, yang zikrullah hakikat itu. Gitu. Ini kalau lagi susah baru ingat Allah. Lagi senang? Enggak sholat dia. Itu enggak boleh lagi. Ya senang, ya alhamdulillah dari Allah, ya. Susah, ya memang kita alhamdulillah juga dari Allah. Saya malam sampaikan kajian kita. Tapi ini hanya kajian kita ya. Ya, jangan kalau nanti dicerna enggak paham, nanti bisa jadi masalah gitu. Kita biasanya kalau ada orang meninggal ucapkan apa? Inna istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan dari sisi syariat, Pak. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan gitu ya. Ruh kita ditiupkan Allah, hidup kita dari Allah, kemudian kembali nanti semuanya meninggal kepada Allah. Ruh kita itu. Itu secara hakikat. Ketika orang meninggal, tapi jangan, ini harus dipasang benar-benar ya, paham ya. Seorang meninggal, kita harus ucapkan alhamdulillah. Bingung kan? Kok bingung? Alhamdulillah. Kenapa? Ayo. Tapi hakikat nih. Satu, kita ucapkan alhamdulillah. Kalau orang ini tidak baik, berarti dia tidak akan pernah bisa menambah-nambah ketidakbaikannya. Alhamdulillah. Tapi kalau ini orang baik, orang soleh, berarti dia ketika meninggal dunia, dia akan mendapatkan balasan yang nyata setelah meninggal dunia. Alhamdulillah enggak? Tuh, kalau dipahami sih dari sisi itu, alhamdulillah, Pak. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, jangan kenceng-kenceng, alhamdulillah ke rumahnya, dimarahin kita sama orang. Kenapa? Karena belum tahu hakikatnya. Terus ya, gitu. Ya udah, syariat aja, istirja aja. Istirja itu di mulut kita ucapan innalillah. Tapi hati kita ini orang baik. Dia akan mendapatkan, karena kematian itu adalah nanti setelah di alam barzakh itu eksisnya real dari pahala kita itu muncul itu di situ. Bapak kerja sekarang, anggap aja nih saya contohkan kerja. Kan nungguinnya gaji kan? Kapan tanggal 1? Kapan tanggal 1? Itu kematian itu tanggal 1-nya, Pak. Tanggal 1-nya itu gitu. Saya ada buku tuh.
Biasanya kalau kita kan selama ini kita nih ukuran kita, takut nggak mati itu meninggal? Takut nggak? Ya takut kan? Tapi saya punya buku tuh Pak, Bapak boleh baca. Kematian itu nikmat, bukan derita. Ya kenapa? Karena diawali oleh kualitas hidup sebelumnya. Ya kita sekarang yang memanage nih, bagaimana kehidupan kita berkualitas, gitu. Ya. Benar nggak Pak? Iya, alhamdulillah Pak. Kalau orang baik itu udah alhamdulillah. Kenapa dia? Karena yang namanya kehidupan itu kan kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia juga nanti bisa turun ke mana. Tapi kalau dalam keadaan dia baik meninggal dunia, udah alhamdulillah itu. Dari sisi hakikat. Terus ya? Gitu Pak Iman. Ya, jadi memang zikrullah memang kita sholat sepanjang waktu, tapi dari sisi hakikat. Tapi kalau dari sisi saya sepanjang waktu dimarahin. Habis asar sholat lagi, habis subuh sholat lagi, haram. Wah itu. Berbuat jahat kan kata Bapak tadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita cegah, berarti kita sholat. Itu kan artinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul. Berarti kita cegah, artinya kita sholat. Kan sholat itu mencegah. Iya. Berarti sepanjang waktu itu berbuat jahat. Contoh kita masuk masjid, mengenal kotak amal. Iya. Kita berarti mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi itu kita sholat. Iya. Tidak jadi. Betul. Dicegah terus. Iya. Itu sholat. Kalau yang gerak-gerik kan cuma gerak-gerik. Nah. Itu simbolnya. Baik, oke. Baik, saya udah paham tuh berarti ya. Ada sholat secara syariat, ada sholat secara hakikat. Kita sedikit-sedikit tuh melangkah ke sana. Jadi orang beriman itu sholat terus, Pak. Bukan hanya di masjid, di luar dia sholat terus, zikrullah terus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Silakan Pak Haji. Jadi ada tiga penyakit jasmani, jiwa, dan rohani. Iya. Apakah kaitannya dengan jiwa itu dengan hati sama penyakit? Iya. Jiwa dengan hati ada tiga komponen diri kita ini, ada tiga dalam diri kita. Satu fisik jasad, dua ruh, tiga qalbun hati. Jadi ruh itu adanya di dalam fisik, di dalam hati, di semua, di badan kita ini. Badan kita ini sebenarnya ada jasmani, rohani. Kita sering kenal gitu ya, jasmani, rohani. Jasmani ini fisik, rohani itu di dalamnya, ruhnya. Tetapi di dalam jiwa badan kita ini ada namanya qalbun yang bisa yang mengawali semua kejahatan atau keburukan. Qalbun tergantung qalbun kita. Kalau orang buruk, orang tidak baik, orang jahat itu qalbunnya tidak baik. Kalau dia orang baik, qalbunnya berarti baik. Tapi di dalam kita untuk bisa berfungsinya jasad dan qalbun ini ada ruh. Ruhnya dari siapa? Dari Allah ditiupin. Waktu umur 4 bulan ditiupin kita. Ya, hidup kita jadi janin. Sekarang jadi manusia itu. Sampai kapan? Sampai Allah nanti ruhnya dipisahin lagi. Waktu meninggal dipisahin lagi. Makanya orang meninggal itu definisi bedanya orang meninggal dengan orang yang hidup. Orang meninggal itu berpisahnya antara jasad dan ruh. Jadi jasadnya yang kembali ke bumi, ruhnya nggak meninggal, masih hidup, tapi kembali kepada Allah. Ruh kita nggak akan pernah meninggal, Pak. Ya, ada terus. Nah, sekarang di dalam diri kita ini ruhnya saya bisa berbicara, Bapak bisa ini bergerak itu kan ada ruh. Coba dah kalau nggak ada ruh meninggal, kaku dia. Ya, kaku ya. Karena ruhnya sudah kembali kepada Allah, diangkat. Nah, jadi ruh ini ada asupan gizinya juga harus yang tadi baik dia. Ya. Nah, dari mana masuknya kebaikan? Ya dari qalbun itu pada diri kita. Makanya qalbun yang paling dalam itu adanya hati nurani. Ya, kita punya hati, tapi tidak semua orang punya nurani. Betul Pak? Hati orang semua punya, tapi nurani yang terdalam kadang-kadang nggak berfungsi dia. Nah, makanya saya tuh ini ya testimoni aja pribadi. Ketika saya dalam kalau kerja, kalau kau mau memutus sesuatu, itu caranya adalah jangan hanya lihat undang-undang, lihatlah nuranimu.
Keadilan terdalam itu pada diri kita, nurani. Kalau undang-undang, kata-kata perasa undang-undang itu bisa dimainkan, bisa ini. Tapi kalau nurani nggak bisa dibohongin. Tanyalah pada dirimu, nuranimu. Maka kalau nurani katakan baik, ini benar. Kita juga sama, Pak. Dalam memutuskan segala sesuatu pada kita, tanya hati kita. Orang jelek pun, ya, orang yang tidak taat pun, kalau dia sudah ditanya hatinya, dia pasti baik. Nuraninya ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang bernyawa, kita semua itu pada dasarnya adalah dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, bersih. Hati kita bersih, nurani kita bersih. Cuma kadang-kadang ketika kita perjalanan hidup itu, nah masuklah penyakit-penyakit tuh. Kronis jadinya, kalau lama-lama jadi kronis. Jadi imannya susah nempel, ma'rifatnya sudah nempel, susah. Kenapa? Karena ada penyakit itu. Gitu. Ya. Jadi sekarang pagi ini Allah masih sayang sama kita, ruhnya masih nempel di jasad kita. Betapa banyak orang yang pagi ini sudah dipisahin oleh Allah, meninggal dia. Ya sudah, nggak ada lagi dia bisa apa-apa, tidak bisa beraktivitas, beramal, ya tidak melakukan bisa apa-apa yang kita laksanakan biasa selaku manusia. Jadi begitu, Pak. Jadi kematian itu ya artinya kematian itu adalah saatnya terpisahnya antara jasad dan ruh. Nah, kalau sudah ruh meninggal ya kolbunya ya meninggal juga. Gitu. Makanya kita kalau baca Al-Fatihah jangan sama orang aja, kasih. Al-Fatihah ila hadrati siapa kasih sekali-sekali sama ruh kita. Kadang-kadang kita ingat sama orang lain, sama diri kita nggak ingat. Betul ya? Al-Fatihah hadiyatul Fatihah li ruhi Zarkasi bin siapa? Ruhi siapa? Nah, ruh kita itu dikasih, Pak, oleh kita yang ingetin itu. Ya, kadang-kadang kita jangan hanya mengharapkan orang kalau udah meninggal baru kita disebut ya. Jangan sekarang kita kali-kali kasih ruh kita tuh. Hadiahin Fatihah, Pak, sama ruh kita. Kan jarang gitu ya. Kalau kita hadarat kan ngasih sama orang lain ya. Hadiahin ruh kita yang hidup ini. Nah, gitu. Kira-kira senang nggak kita punya dikasih orang? Senang nggak? Ya senang. Ruh kita juga begitu. Kasih Fatihah, hadiahin Fatihah. Ya senang. Dan dia ruh ini nggak akan pernah meninggal terus sampai Allah. Yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ruh, bukan fisik. Fisik mah kembali ke bumi karena asalnya dari tanah, ya itu kembali ke tanah. Tapi ruh yang kembali ke Allah. Gitu. Makanya orang meninggal dunia jangan dikatakan orang meninggal dunia, Pak. Dia masih melihat, ruhnya hidup, melihat anaknya, cucunya begitu kelihatan, terasa. Apalagi orang-orang yang meninggal dunia di dalam syahid. Itu ayatnya jelas. Jangan kau berkata bahwa orang-orang mati syahid itu adalah meninggal. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hidup, tetapi kita nggak tahu. Masa gitu. Jadi yang harus kita ini kan ruh kita ini kita jaga, amanat Allah. Apalagi kalau saya sering berdiskusi ini sama Wan. Gitu ya. Oh, Allah bisa. Satu lagi pertanyaan. Sekarang manusia itu ada tugas Allah. Kenapa kita sebagai manusia menjadikan orang menjatuhkan orang, menjatuhkan orang? Iya. Padahal si orang itu tahu. Iya. Udah, Wan? Karena kita jawabannya belum memiliki sifat Allah pada diri kita, belum ma'rifat. Itu intinya, kita belum ma'rifat. Karena sifat Allah itu hanya sedikit nempel sama kita. Kita punya sayang, kita punya kasih, tapi kasih kita pilih-pilih kasih. Betul, Pak? Orang baik kita baik, orang nggak baik kita nggak baik. Allah nggak gitu. Orang baik sholat dikasih rezeki, nggak baik, jangankan nggak baik, nggak percaya saja sama Allah, ateis dikasih rezeki, kasih oksigen, kasih kehidupan. Itu rahim Allah.
Rahman Allah, Rahim Allah. Sayangnya nggak terbilang. Kita kan sayang terbilang. Punya uang 1.000 atau 1.000.000 lah, cobalah. Banyakan untuk kita, banyakan untuk orang kita kasih. Kalau ada sedekah, ada orang membutuhkan, coba. Nah, itu masih terbilang. Allah enggak, Pak. Si aja. Jadi ituan. Jadi intinya di situ kita belum ma'rifat, jiwanya belum kembali kepada Allah. Maka sifat 99 belum nempel, hanya sedikit nempel. Nah, untuk meningkatkannya itulah perlu zikir yang tadi, Pak. Bersihin dulu nih penyakit nih. Nah, baru nempel ma'rifat, baru nempel yakin, keimanan apalagi lebih dulu itu. Kalau sudah nempel ma'rifat sama Allah, mengetahui ini sifat-sifat Allah udah nempel sama kita. Bayangin, Pak, Abu Thalhah, sahabat Nabi, dia orang kayaknya yang punya pohon kurma yang terbesar di Masjid Nabawi pada waktu itu, pada zaman Rasul. Salah satu dari kebun kurma yang dia sayangi itu adalah di depan Masjid Nabawi. Itu nama kebun kurmanya Bayruha. Bapak bisa lihat di Riyadhus Shalihin kisah ini. Begitu turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak termasuk kebajikan sebelum kau bisa menapahkan jalan Allah dengan harta yang kau cintai. Datang ke depan Rasul. Ayat Rasul ini turun. Harta yang saya paling cintai kebun kurma yang bernama Bayruha. Kenapa dicintai? Satu, menghadap pintu Masjid Nabawi. Yang kedua, setiap hari Rasul di situ kalau mau ke Masjid Nabawi itu melewati kebun Bayruha. Di dalamnya ada sumber air yang Rasul pengen minum. Bagaimana, Pak? Minum Rasul di situ setiap harinya. Bayangin, Pak, nggak senangnya itu kalau punya kebun seperti itu. Begitu turun ayat, apa yang terjadi? Menghadap Rasul, ya Rasul, ayat ini telah turun. Katanya tidak termasuk kebajikan sebelum engkau berikan sesuatu yang engkau cintai. Kebun Bayruha yang paling saya cintai. Bagaimana Rasul? Saya mau sedekahkan gitu. Maka kata Rasulullah, bakhil 3 kali. Apa? Maluka anfa'uka. Ini harta yang menguntungkan dirimu. Terus berikan semua. Semua, Pak. Kebun yang dicintai semua yang dikasih, disedekahkan untuk orang-orang kebajikan. Kita bisa bayangkan. Contoh lagi, ya. Abu Bakar Siddiq itu orang kaya juga, tapi enggak punya seperti Bayruha. Dia punya kebun kurma yang lain, kan semuanya kan kurma di sana. Begitu satu hari sore dia habis dulu jam 2, kemudian dia ke kebun. Kan biasa kita lihat kebun, gimana nih buah-buahnya. Ternyata sedang asik-asik di kebun sampai melewati waktu asar. Begitu dia waktu asar selesai, pas ke Masjid Nabawi, asar sudah selesai Rasul. Apa yang dia lakukan? Ini kebun kurma ini jadi berhala saya. Menghadap Rasul, serahkan. Nah, biar jangan jadi berhala lagi. Habis semuanya. Nggak tanggung-tanggung. Itu bedanya. Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin terkaya, Pak. Yang paling sahabat Khulafaur Rasyidin itu paling kaya di atas orang yang kaya. Saya sering katakan di masjid ini ya. Kalau Bapak sekarang umrah ke Masjid Nabawi itu ada yayasan Utsman bin Affan. Yang bayangkan dari 1400 tahun yang lalu itu sekarang luar biasa. Gedung-gedung yang diinfakkan menjadi wakaf. Pahalanya 1400 tahun, Pak. Jadi amal sedekah jariyah gitu. Jadi kalau kita lihat ukur dari kebaikan orang-orang yang dahulu, ya, salafus saleh, itu kita mah belum apa-apa. Ya, tapi kan sedikit-sedikit kita tuh apa yang kita bisa lakukan dengan pemikiran kita, dengan harta kita, apa yang kita bisa gitu. Saya rasa gituan ya. Jadi ma'rifatnya yang harus ditinggal. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena dia belum ma'rifat. Kasih sayang Allah sifatnya belum nempel sepenuhnya. Makanya dia banyak kadang mencaci itu ya. Enggak boleh. Pak, filosofinya begini. Ketika kita mengatakan orang itu buruk, kemudian kita mencaci orang, pada prinsipnya kita nggak sadar
bahwa saat itu kita mengatakan diri kita lebih baik dari orang itu. Sombong. Saya ulangi lagi. Ketika kita mengatakan orang ini tidak baik, kita mencaci dan seterusnya, tanpa disadari pada saat itu kita mengatakan bahwa diri kita lebih baik daripada orang itu. Itulah sombong. Allah alam bisa. Udah ya? Cukup ya? Waktu suruh udah ya? Udah. Baik. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semakin makrifat, semakin dalam. Benerin ya, dikit-dikit kita perbagusin diri kita kan. Karena ketika kita berbicara hidup, maka kita harus berbicara bagaimana kita mempunyai kehidupan yang berkualitas, yang baik ya. Baik. Sehingga mudah-mudahan kita mencapai makrifat nanti pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma ij'alna min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.